Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bintoro. Nah, teman-teman, kali ini saya akan mereview salah satu proyek Bintoro di wilayah Bekasi nih. Dan proyek kali ini itu berkonsep modern, teman-teman. Nah, ini tuh luas tanahnya sekitar 141 meter persegi dan luas bangunannya itu sekitar 220 meter persegi. Dan lebar mukanya itu sekitar 9 meter, panjang ke belakangnya itu sekitar 15 meter. Nah, rumah ini berkonsep modern, teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat dari bentuk pagarnya yang minimalis menggunakan roster, serta pintu pagar menggunakan railing besi hollow seperti ini. Dan atasnya kita menggunakan secondary skin berbahan hollow, serta ada pemakaian roster di ujung. Nah, fungsinya sebagai penghalang panas matahari, tapi tetap fungsional sebagai pempercantik fasadnya. Nah, yuk kita mulai masuk ya. Nah, ini kita bagi menjadi dua carport, teman-teman. Kita menggunakan yang depan tuh granit 60 x 60 meter, dan dalamnya carport ini juga menggunakan 60 x 60 meter juga, teman-teman. Nah, sisi carport ini berukuran 3 x 5. Nah, satu sisinya itu 2,5 x 5, teman-teman. Nah, untuk dindingnya, finishingnya kita menggunakan tali air polos ya, cat putih supaya ada aksen-aksennya, serta untuk terasnya ini menggunakan granit rem 60-60. Nah, teman-teman bisa lihat fasadnya nih. Nah, sebelah kanan saya ini menggunakan granit, teman-teman, dari Sandimas. Ini berukuran 60-120 nih. Nah, teman-teman, ini jendela untuk ke area kamar ya. Ini menggunakan bahan aluminium. Nah, bukaannya cukup lebar, dan ini ada kerannya untuk area bersih ini. Dan coba kita ke terasnya nih. Nah, teman-teman, di sini ada dua pintu ya. Satu pintu utama, ini ada dua daun butaan, jadi lebih lebar. Serta satu pintu itu ukurannya 85 cm. Itu menuju ke area musola yang tembus langsung ke area dapur ya, ruang tengah. Nah, oke. Ayo kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita berada di dalam rumahnya nih, teman-teman. Nah, oke. Nah, ini ruang tamunya, ini berukuran 3 x 3 kurang lebihnya, dan ini finishingnya menggunakan granit 80 x 80. Nah, bercorak putih ya. Kamar serta area dapur kita samakan semua, dan menariknya di sini ada kipasnya, teman-teman, jadi untuk pendingin udaranya ya. Serta kita pasang tralis stainless sebagai keamanan rumah ini ya. Untuk bukaannya kita menggunakan jendela aluminium, serta kusen pintunya aluminium, dan kayu pintunya itu kayu solid. Nah, seperti ini, kokoh dan mewah ya, lihat banget. Dan menariknya, pembatas sekat antar ruang tamu dan ruang keluarga yang supaya semi private, kita menggunakan divider seperti ini, teman-teman. Ini cutting CNC, dan ini berbahan kayu ya, seperti ini. Nah, ini motifnya motif daun seperti ini, teman-teman. Ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang pengen sekat antar ruangan biar nggak terlalu terlihat, tapi bagus, cantik, serta fungsional seperti ini. Nah, di lantai satu ini ada ruang tamu, ada ruang keluarga, dapur, serta kamar tamu, dan musola, toilet, dan juga ada taman. Nah, oke. Sekarang saya berdiri di ruang keluarganya nih, teman-teman. Nah, ini nanti peletakan sofanya di sini, dan ini ada kabinet bawah tangganya difungsikan sebagai penyimpanan barang-barang, serta sebelah kanan saya ini kabinet TV-nya. Nah, ini ambalan TV-nya, teman-teman, ambalan gantung. Nah, ini kokoh ya, serta ini backdrop TV-nya. Nah, ini putih krem ya, serta ini ada list hitamnya untuk mempercantik, dan ada wall panelnya nih. Nah, coklat, dominan coklat. Oke. Dan belakang saya ini ada meja island. Ini sebagai tempat makan ya, teman-teman. Nah, dan ada cerminnya supaya area ini tuh terlihat lebih luas. Nah, karena pantulan dari cerminnya ini. Nah, ini meja island itu tingginya kurang lebihnya tuh 90. Nah, ini finishing atasnya ini solid surface ya. Dan di belakang saya ini ada meja barnya juga, dan dapurnya meja betonnya menggunakan granit 60-120 warna gelap, backsplash-nya 60-120 warna krem seperti ini, granit semua.
Dan ini udah full kabinetnya, full kitchen setnya nih sampai atas. Jadi penyimpanan barang-barang tertata rapi. Nah ini kabinet bawahnya, ini juga dominan warna coklat dan abu-abu karena ini kesukaan dari klien kita ya. Nah ini ada pintu buat penyimpanan barang-barangnya, peralatan dapur atau apa. Nah ini fungsinya kayak lemari ya. Nah ini bisa masuk karena ini di bawah bodres tangga ya. Jadi kita fungsikan seperti ini. Jadi ada, dan juga ada buat penempatan kulkasnya nih. Oke, ini bordes tangganya ini teman-teman. Nah, jadi kita fungsikan bawahnya sebagai biar buat penyimpanan barang. Oke. Nah sebelum itu kita ke arah taman. Nah ini teman-teman, tamannya kita pintu geser ya. Ya, jadi bisa dibuka full seperti ini. Oke, nah ini dia jantungnya rumah ya. Jadi selalu ada taman untuk sirkulasi dan pencahayaan alami bisa masuk secara maksimal. Jadi dalam ruangan nggak pengap serta nggak lembab ya. Nah ini enak juga buat santai-santai nih. Tinggal kasih kursi, meja bar kecil. Nah ngopi deh. Nah ini buat cuci bilas ya di sini. Nah ini stepping stone-nya ini menggunakan batu andesit ya. Nah jadi aman nggak keinjak. Nah serta dindingnya ini finishingnya menggunakan bebatuan ya. Nah, seperti ini. Jadi kesana alamnya dapet. Ada bagian samping-sampingnya dinding kamprot. Dan menariknya ini teman-teman nih, outdoor AC-nya ada di sini. Kita tata rapih. Nah supaya maintenance-nya gampang juga. Oke, kita lanjut ke area kamar, lalu ke musola. Oke. Nah ini teman-teman, permainan plafonnya itu dia flat ya, permainan up ceiling aja menggunakan gypsum. Ada LED stripnya, warm white supaya ruangannya jadi lebih hangat, serta lampu LED dan juga ada lampu gantungnya, jadi mempercantik ruangan. Oke, kita lanjut ke kamar anak. Oke, nah ini kamar anaknya, ini udah full ya, full furnished. Nah ini udah ambelan TV-nya. Nah TV-nya kita gantung. Nah ini backdropnya kita menggunakan kain, dan ini backdrop tempat tidurnya. Oke, dan ini meja belajarnya teman-teman. Nah ini ada kelistrikannya. Nah seperti ini. Ini lampunya. Ini udah ada ambalan lemarinya seperti ini, dan lemari pakaiannya. Oke, jadi sudah tertata rapi. Penghuni tinggal masuk. Nah, oke. Nah ini pintunya, untuk seluruh pintu kamar kita menggunakan kayu solid daun pintunya, serta kusennya kita menggunakan aluminium. Sedangkan untuk pintu kamar mandi ini kita menggunakan kusen dan daun pintunya aluminium semua. Nah ini untuk finishing lantai toiletnya, nah kita gunakan elevasi untuk area basah dan semi kering. Nah ini seperti ini. Jadi biar airnya nggak naik, itu cipratannya nggak naik. Nah ini granit 60 ya, matte abu-abu, serta untuk dindingnya kita gunakan granit 60-120. Nah ini putih full sampai atas. Nah jadi terlihat ruang kamar mandi itu luas ya. Nah, ini ada colokan untuk sabunnya nih. Oke, jadi tertata rapi. Oke, lanjut ke kamar tamu. Nah ini dia. Oh iya. Karena ini menghadap ke depan, jadi kita jendelanya kita teralis supaya lebih aman. Nah ini udah full juga interiornya, kabinetnya semua, dan lemarinya. Nggak beda jauh sih sama kamar anak ya, karena memang tipikal sama semua. Dari segi material pintu, terus plafon, lalu lantai. Oke, nah ini menariknya di kamar sholat. Nah ini musolanya teman-teman, musola rumah kita. Kita fungsikan gunakan pintu geser ya, supaya ruangannya luas, tetap luas, nggak makan tempat karena pintu. Oke. Ini kayu juga ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, ruang sholatnya. Nah untuk dindingnya tinggi kurang lebih 1 meter, kita menggunakan wall panel seperti ini, jadi terlihat lebih natural ya. Nah ini kabinetnya buat penyimpanan barang-barang seperti mukena, sarung, Al-Quran, buku-buku. Nah ini kita teralis juga supaya lebih safety. Selalu harus ada bukaannya supaya di saat kita sholat dan nggak pakai AC kita bisa buka.
Dan lagi itu ada kipasnya teman-teman ya. Jadi supaya energi. Dan ini pintunya menuju ke area carport. Jadi selain fungsikan sebagai musola, kita juga bisa kalau ada tamu bisa lewat sinilah buat lalu lalang. Tapi tetap harus steril dari najis. Oke. Nah, oke. Sebelum itu, nah ini tangganya teman-teman sebelum kita naik ke atas. Nah, karena bawah tangga kita fungsikan sebagai kabinet penyimpanan ya seperti ini. Jadi upayakan semua sudutan itu kita fungsikan sebagai penyimpanan biar supaya lebih rapih ya ruangan. Nah, ini dia tangga mewahnya. Kita gunakan kaca template ya, ini sekitar 12 mili, nggak usah khawatir pecah ya kan. Ini untuk tiangnya juga kita menggunakan aluminium, dan railingnya kita menggunakan kayu solid. Nah ini bulat ya, kayu solid bulat, dicat terus diplistur supaya kinclong seperti ini. Nah terlihat mewahnya kan. Dan untuk finishing lantainya ini kita gunakan granit, kurang lebihnya sama seperti lantai satunya nih. Nah ini ada tali air seperti ini, step nosingnya supaya nggak licin. Kita naik ke atas. Nah teman-teman, sekarang saya menuju lantai 2 dan ini dia lantai 2-nya. Menariknya di tangganya ini ada skylight-nya teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih, ini bahannya solar flat, dia seperti kaca es ya, jadi pencahayaan tetap masuk tapi nggak terik banget karena ada gelembung-gelembung kayak esnya gitu. Nah oke. Nah ini dia ruang keluarga di lantai 2-nya teman-teman. Di lantai 2 ini itu ada kamar utama, 2 kamar anak, toilet sharing, serta ada ruang cuci jemur. Nah, kita bahas dulu ruang keluarganya nih. Nah, ini ruang keluarga lantai 2-nya, kita finishingnya menggunakan granit 80 x 80 bercorak putih seperti ini. Membuat ruangan itu jadi lebih luas dan terang ya. Serta untuk plafonnya sendiri, kita menggunakan plafon gisum dengan permainan upcilling ya, datar dengan lampu LED dan lampu LED strip. Nah, warm white lah, jadi ruangan jauh lebih hangat. Dan di sini udah ada backdrop TV-nya. Nah, udah ada kabinetnya juga teman-teman, kabinet gantung seperti ini. Ini permainannya dengan 2 motif warna ya untuk ininya. Nah, warna coklat sama abu-abu. Dan menariknya tuh di sini ada wall panelnya tuh sebagai pintu teman-teman. Nah ini ke kamar anak yang kedua. Nah, kita pakai kamuflase seperti ini supaya area backdrop TV-nya ini terlihat lebih lebar. Nah, coba kita masuk ya. Ini wall panel PVC teman-teman ya, wall panel composite. Nah ini sebagai pintu juga. Nah ini dia kamar anaknya. Nah, ini berukuran kurang lebihnya itu 3x3. Ini udah full furnish ya, ada dipannya. Nah itu bukan jendelanya, dia kacanya menggunakan aluminium ya. Nah, jadi anti karat, anti rayap. Nah, bukaan swing ada 2, jadi tetap pencahayaan dan penghawaan masuk secara maksimal. Nah ini ada kabinet meja belajarnya, ambalan-ambalannya, lemarinya seperti ini teman-teman. Oke, ini lemari bajunya. Ya udah ada kaca filmnya ya buat bercermin. Oke, kita lanjut ke kamar utama dulu ya. Nah ini kamar utamanya teman-teman. Nah ini untuk pintunya, kita daun pintunya menggunakan kayu solid dengan list seperti ini ya. Serta kusennya kita aluminium coklat, jadi biar sama-sama pintunya. Untuk finishing lantainya kita menggunakan granit yang sama 80 x 80 putih ya, jadi memperluas ruangan ya. Nah untuk ruangan sendiri ini kurang lebihnya tuh berukuran 4 x 7 ya teman-teman. Nah ini udah ada dipannya, ada mejanya ya teman-teman nih, meja riasnya nanti di sini, jadi sudah full furnish ya teman-teman. Nah oke, coba kita ke area sini. Nah dan ini tuh backdrop tempat tidurnya teman-teman ya. Kita menggunakan PVC, lapisannya HPL. Nah, ya. Nah, untuk bukaannya sendiri kita menggunakan pintu geser teman-teman. Nah, ini pintu gesernya kita bikin full ya sampai ujung. Anginnya segar supaya pencahayaan dan ininya masuk secara maksimal. Dan ini
secondary skinnya teman-teman, kita menggunakan besi ya, holo 4x4 sama 2x4. Ini fungsinya sebagai penghalang panas dan juga area private ke kamar ya, serta buat mempercantik area fasadnya. Untuk railing balkonnya kita menggunakan kaca template 12 mili seperti ini teman-teman. Nah, untuk handnya sendiri ini kayu solid teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ke kamar mandinya teman-teman. Sebelum ke situ, plafonnya kita flat, cuman permainan upceiling dan lampu warm white kekuningan kayak ini biar ruangan lebih hangat. Dan penting nih, untuk horden, upayakan ada curve horden seperti ini, sekitar ya minimal 20 cm dan menjorok ke atas ya. Coakan seperti ini supaya rel hordennya tidak kelihatan, jadi terlihat rapi seperti itu teman-teman. Nah, oke, kita ke toiletnya dulu nih. Ini area walk-in closetnya teman-teman. Nah ini, wah ini meja riasnya di sini teman-teman. Nah ini ada kaca full, lemarinya untuk penataan barang-barang tas-tas, ya, yang untuk pajangan. Oke, ini juga sama teman-teman. Nah, oke. Nah ini toiletnya. Toiletnya kita gunakan pintu aluminium ya. Semuanya bernuansa coklat. Nah, tada. Ada bathtubnya teman-teman, jadi udah serasa di hotel nih. Nah ini bathtubnya dari Paloma teman-teman. Nah, sama satu set dengan krannya. Oke. Nah untuk finishing lantainya granit 60-60 yang matte ya, jadi anti licin. Dan upayakan bedakan antara area semi kering dan basah seperti ini. Jadi area basah kita turunkan levelnya sekitar ya 3 atau 5 cm supaya airnya nggak naik ke atas. Dan ada shower screen-nya, kaca template 12 mili. Dan biar nggak ada gantungan-gantungan tempat sabun, kita bikin coakan seperti ini teman-teman. Nah, sepanjang ini ya, jadi penempatan barang-barang leluasa nih. Nah, ini udah ada wastafelnya juga teman-teman. Untuk keramik dindingnya kita gunakan granit putih ya, sama kayak yang lantai, cuman dia warnanya lebih kecil 60-60. Usahakan full sampai atas plafon supaya area paling atas nggak ada cat yang lupas lah gitu. Oke, kita lanjut ke kamar anak lagi. Nah ini dia kamar anak satunya. Nah ini dipanya teman, jadi udah ada backdropnya juga, interiornya full ya. Nah udah ada meja belajar, terus ambalan-ambalan, kabinetnya, lemari baju, dan di sini kita gunakan teralis juga teman-teman, bahan stainless seperti ini ya, prepare supaya lebih aman ya. Dan pastikan bukaan jendelanya besar. Nah ini dia balkon kamar anaknya. Untuk pembatasnya sama ya, menggunakan kaca template 12 mili dan kayu solid bulat seperti ini ya, jadi terlihat mewah. Dan ini dia tampilan fasad keduanya menggunakan roster. Nah jadi rosternya itu dari luar tuh nggak terlihat banget ya, jadi cahaya dan udaranya tuh bisa masuk secara maksimal juga, dan areanya juga private gitu. Walaupun ada lubang-lubang kecil ini, dari bawah tuh nggak terlihat masuk banget lah gitu. Oke, kita lanjut ke area servis cuci jemur. Oh iya, sebelum ke situ, nah di antara dua kamar anak ini ada toiletnya. Nah ini toiletnya menggunakan pintu aluminium ya. Nah ini dia udah ada cerminnya, wastafelnya. Nah ini kan walaupun kecil, toilet kecil tetap ada perbedaan level antara semi kering dan basah. Jadi aliran airnya tetap terjaga. Nah, ada coakan untuk penempatan sabun. Dindingnya pun kita full sampai atas ya. Nah, di sini ada skylingnya juga teman-teman. Nah, jadi menghemat listrik juga ya. Dan skylingnya kaca es juga teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke belakang. Nah, ini area servisnya teman-teman. Nah ini kayunya solid. Nah ini area servisnya, cuci jemurnya. Nah ini tangga menuju ke area santai bench di atas. Nah ini menggunakan granit juga sih teman-teman, ukuran 60-60. Nah ini merek Terrazzo ya, corak-corak begini. Nah ini
Untuk area bilas-bilasnya. Nah, ini untuk mesin cucinya di sini. Ini keran-keran buat bilas-bilasnya. Nah, ini buat mesin cuci. Oke. Ini jemur-jemurnya bisa di sini. Dan selalu harus ada bukaannya ya di setiap sisi. Nah, ini bisa karena dia ada tangga, bisa jendela seperti ini. Jadi jemur bisa cepat kering dan ruangannya nggak pengap juga. Nah, ini gudang teman-teman. Nah, ini difungsikan sebagai gudang, bisa juga sebagai kamar pembantu. Nah, kita di sini menggunakan glass block kaca es seperti ini ya. Jadi karena ruangannya di pojok, jadi biar cahaya tetap masuk, cahaya alami tetap masuk dan menghemat listrik ya. Jadi kalau lampunya mati pun masih ada cahayanya. Oke. Kita coba naik ke atas ya, melihat area santai yang di atas. Oke, nah ini ada voidnya juga teman-teman, jadi untuk penghawaan ya. Nah, ini tangganya custom ya, menggunakan holo, pijakannya sama hand railingnya semuanya besi holo. Nah, sekarang kita di area balkon. Nah, karena di area luar ya, untuk pintunya kita menggunakan aluminium ya, supaya kalau tampias hujan pun masih tetap awet. Nah, di sini ada benchnya teman-teman, ada tanamannya, jadi enak nih buat santai sama keluarga waktu sore ya kan, pagi atau malam. Nah, ada burung ya teman-teman. Nah, ini untuk benchnya ini kurang lebih tingginya tuh 50 cm, untuk lebarnya nih 60 cm ya, jadi pas banget nih. Yang menariknya tuh lantainya teman-teman, ini granit lumayan ini, ukurannya 60-120 ini. Ini sepertinya sisaan dari bawah nih teman-teman. Pengaplikasian yang fasad depan tadi, sisanya kita aplikasikan di sini. Nah, ini ada. Jadi memang sudah terencana ya. Nah, untuk atapnya ini kita menggunakan solar flat ya teman-teman. Nah, ini memang kenapa agak biru? Memang dari model solar flatnya itu biru teman-teman, seperti ini. Nah, oke. Nah, ini untuk atapnya teman-teman. Ini atapnya gentengan muri ya, jadi adem lah, nggak bakal panas ya. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian review rumah kali ini. Buat teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikutin kita terus, kita akan review rumah lainnya dari project-project kita yang sudah selesai. Dan jangan lupa, buat teman-teman yang mau desain rumah, bisa hubungin Bintoro Arsitek, atau yang mau pembangunan bisa hubungin Bintoro Build dengan nomor di bawah ini ya. Barakallahu fikum.